wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Magelang. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmadi selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan juga memberikan sarana untuk kegiatan diseminasi pada hari ini. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung kegiatan ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas diseminasi tentang budaya positif dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yulianto yang hari ini sudah berbahagia, positif, teman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan DKI 5. Mari pertama kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat yang kita terima sehingga pada siang hari ini kita berkesempatan hadir berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apa. Bapak saya hormati, tidak akan panjang yang saya sampaikan bahwa secara pribadi dan kedinasan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Anto hari ini dalam rangka berbagi praktik baik tentang budaya positif berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 dalam program guru bergerak dalam kegiatan ini Bapak Ibu tentunya ada hal-hal yang Pak Anto sudah lakukan, yang Pak Anto sudah jalankan dan ini disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang nanti Bapak Anto sampaikan menjadi bahan referensi, bahan pertimbangan, bahan untuk di ATM oleh Bapak Ibu semua, sehingga ke depan kegiatan ini bisa membawa sekolah kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan ataupun kegiatan-kegiatan lain. Bapak Ibu saya hormati, selain itu kegiatan ini adalah kegiatan wajib yang dilakukan oleh calon guru bergerak. Moga kita doakan agar apa dilakukan Pak Anto nanti selalu dapat kemudahan, diberi kelancaran dan tentunya pada akhirnya Pak Anto bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Ke depan barangkali ada pendaftaran lagi, seleksi lagi calon guru bergerak. Monggo saya minta Bapak Ibu untuk ikut mendaftar. Ada pernah saya dengar ada informasi bahwa ke depan biasa saja guru bergerak itu menjadi kegiatan yang swadaya. Ya, kita tidak usah mikir apa nanti guna dan manfaatnya. Kita berkata pada saya sendiri dulu D2 PGSD itu sudah mantap, aman, tidak akan sekolah lagi. Ketika dibiayai pemerintah banyak yang besok saja, akhirnya suatu ketika harus berbayar dan wajib semua guru harus S1. Ketika masih dibayari oleh pemerintah ini, dibiayai oleh pemerintah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu hasilnya seperti guru dulu D2 dianggapnya sudah cukup, sudah aman, ternyata terhitung mulai tahun 2013 waktu itu semua guru di Indonesia wajib S1. Ya siapa tahu nanti di tahun 2020
2026-2027 wajib guru bergerak dan berbayar. Meskipun tidak banyak ya, sekitar 20 juta guru bergerak. Ya, kalau berbayar ya, kalau yang sudah sertifikasi ya nggak banyak, hanya 2 periode sudah cukup. Tapi kan timbangnya pakai duit dewe lebih baik pakai yang duit. Informasi yang saya terima ini untuk yang angkatan 12 ya, sudah diajukan ke DPR, tetapi tidak semua daerah dapat. Itu resikonya. Ketika suatu daerah tidak dapat, maka kita nanti ya tidak punya hak untuk ikut. Seperti itu. Kita saja kemarin yang pertama angkatan 6, kita yang angkatan 1 sampai 5 itu tidak dapat. Kalau saya sudah aman, karena usia sudah uzur, jadi sudah aman. Meskipun tidak punya sertifikat guru penggerak, tapi saya punya sertifikat artis penggerak sebagai pengelola guru penggerak. Itu sudah sedikit agak aman. Monggo sekali lagi saya sarankan ketika ada pelajaran tolong ikut nanti tidak usah mikir nanti untuk apa yang saya ikut. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan memberikan semangat bagi kita semua di Bapak Ibu. Semoga kita nantinya dapat mengalami menjadi guru yang semangat. Untuk berikutnya adalah pemaparan disertasi hasil nyata yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Yuniarto SPSD. Kepada Bapak Yuniarto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad selaku Kepala Sekolah Besar 5, Bapak Ibu guru serta karyawan yang hadir pada hari ini, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung apa yang menjadi kewajiban saya sebagai calon guru penggerak untuk memenuhi tugas, yaitu tugas di modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu sekalian dan sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Nabi, jadi calon guru penggerak itu bukan semata-mata untuk naikkan jenjang, namun mereka berdatang kepada bagaimana kita mengelola guru. Jadi di sini seorang guru penggerak akan diberikan pendidikan di mana di situ dibimbing untuk melayani penuh, untuk mengelola pelayanan terhadap anak semuanya. Terima kasih untuk pemaparan kali ini. Insya Allah nanti sampai di 60 menit mendatang Ibu, kiranya maupun keikhlasan dan semangatnya dari Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan di saya. Untuk yang pertama adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, di mana dalam guru penggerak itu yang dilakukan secara daring, kami mendapatkan beberapa pengetahuan yang mungkin di sini juga sudah ada yang terlebih dahulu mempelajari dan tentunya saya sangat minim dengan pengetahuan tersebut. Jadi pada hari ini bukan penyampaian secara presentasi, namun kita mengutamakan berbagi atau sharing. Yang kedua adalah latar belakang dari adanya kegiatan tersebut adalah suasana yang positif
sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan satu kondisi pembelajaran yang memadai, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Jadi menitik beratkan kenyamanan sehingga anak tersebut tidak merasa terpaksa untuk belajar. Jadi belajar itu bukan suatu kewajiban, namun suatu kebutuhan. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di situ budaya positif itu nilai-nilai yang keyakinan dan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu yang lama-kelamaan awalnya ada keterpaksaan, namun selanjutnya bisa menjadi suatu karakter. Adapun kesepakatan yang tadi sudah dituliskan Bapak Ibu semuanya, untuk kesepakatan forum diseminasi hari ini, yang pertama menghargai sesama, jadi saling menghormati. Yang kedua berpartisipasi aktif dalam kegiatan, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan, memberikan kesempatan pada orang lain yang akan mengemukakan pendapat, menjaga kebersihan, izin saat tidak keluar karena ada kepentingan, kemudian boleh makan dan minum dengan keadaan yang tenang. Apakah untuk kesepakatan forum diseminasi hari ini sudah sepakati? Kalau sepakat, mohon untuk angkat tangan. Terima kasih. Berarti kesepakatan bisa kita lanjutkan. Kemudian ada is breaking. Nah, jadi disampaikan tadi bahwa karakter itu awalnya bisa dengan keterpaksaan. Oke, mohon Bapak Ibu untuk is breaking ini mohon bisa semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Sudah berdiri Pak? Kemudian bagian berdekatan bisa dari depan. Waduh, oke. Iya. Kalau sudah semuanya stop. Nah, Bapak sebutkan. Saya sama Anto. Semuanya stop ya. Kalau sudah silakan Bapak Ibu tap wajah. Sekarang awalnya adalah ada suruhan atau instruksi. Silakan sekarang mulai tertawa. 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 30 detik tertawa. Lagi tertawa lagi. Masih baru 20 detik. Parah kalau terus tertawa lagi. Istighfar nih. Masih 25 detik. Cukup. Ya, bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih untuk breaking hari ini. Apa yang bisa kita maknai? Tertawa. Betul. Apalagi? Bahagia. Keadaan tidak bisa dibuat-buat. Ya? Keadaan tidak bisa dibuat-buat. Keadaan tidak bisa dibuat. Jadi instruksi awalnya yang disuruh. Akhirnya jadi tahu betul. Nah, itulah yang dari kata. Awalnya disuruh, padahal nggak lucu. Ternyata tidak disuruh. Ya, awalnya disuruh. Silakan ketawa. Nah, akhirnya dia akan ketawa jadi. Itu yang menitik di pembelajaran. Jadi dia akan mendapatkan dorongan yang bukan eksternal, namun dari internal dirinya masing-masing.
Lanjut. Kemudian, apa budaya positif? Konsep intinya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kelompok guru, keyakinan kelas, dan yang lain ketiga restitusi. Nah, kita tidak yang pertama, konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma. Menurut Bapak Ibu yang sering mendengar atau banyak membaca, apa itu paradigma? Pola pikir. Pola pikir, hebat. Satu lagi, pola pikir. Pola rangka berpikir. Setelah itu lah. Kerangka berpikir, cara pandang, keyakinan. Oke, coba kita cek. Nah, pembelajaran dengan paradigma adalah pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi betul adalah kerangka pikir. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasar tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya tidak asing lagi di benak kita tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih? Profil pelajar Pancasila ada berapa? 14. Nah, Jawab. coba kita cek. Ya. Nah, berapa kosong? Belum diklik. Yuk, silahkan pilih semuanya. Oke, yuk coba kita nyanyikan apa itu profil pelajar Pancasila. Bisa sambil goyang, mulai kali kiri aja. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh, coba yang pertama Pak. Beriman dan bertakwa. Terus Mandiri, kreatif. lanjut. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Aku ditungguin masa. Nah, adanya teori tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol, kemudian di sini ilusi bahwa mengkritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang lain, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini diartikan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini ketika guru termasuk orang yang dewasa membuat peraturan sepihak, maka di sini dikatakan bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi aturan itu akan lebih baik jika sebagai keyakinan. Kalau aturan itu dibuat untuk mengatur, tapi kalau keyakinan itu aturan yang dibuat secara bersama yang keluar dari hati nurani anak. Jadi bukan sepihak. Guru harus ini, harus ini, harus ini, tidak. Tapi yang dibuat oleh guru dan siswa yang muncul dari diri anak. Lanjut, berikutnya paradigma stimulus respon. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Jadi sebagai guru tadi bisa mengontrol
atau mengendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Kemudian pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga akan memberikan dampak yang positif. Jadi budaya positif ketika di situ ada rasa dari anak itu keterpaksaan atau kalau saya tidak menurut aturan maka saya akan begini. Nah di situ tidak disarankan dalam pemberian guru penggerak. Jadi yang disarankan adalah adanya dorongan secara internal. Jadi anak melakukan kesalahan, kemudian tahu kesalahannya dan bagaimana anak tersebut tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut berikutnya, mengubah paradigma stimulus yang awalnya realitas kebutuhan kita sampai semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi orang tidak bisa disamaratakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Jadi di sini yang menang-menang itu tadi seorang dewasa yang dapat mengatur kondisi di mana dia ada di dalamnya atau dalam kelas seperti contoh guru yang mengatur siswanya dengan penuh peraturan atau keterpaksaan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan hal-hal positif yang ada di sekolah kita? Tentunya sudah. Sebagai contoh yang saya terapkan di kelas 6, jadi saya mendisiplinkan anak. Yang pertama memang ada unsur paksaan sebenarnya. Yang kedua, saya mempraktekkan dengan adanya kegiatan pagi atau saya kenal dengan sarapan pagi. Jadi di awal saya melihat anak itu secara prihatin sebetulnya. Jadi ketika anak pagi itu terus di halaman, kemudian dia ada bola, jadi terus yang saya prihatinkan itu ketika dia masuk pas jam 7.15 itu dalam keadaan yang gobios, dalam keadaan berkeringat. Sehingga ketika berkeringat konsentrasi akan buyar, tidak akan mudah fokus. Ya. Nah, yang saya alami ketika saya masuk, anak-anak baru kipas-kipas dengan bukunya masing-masing. Sehingga hal tersebut dalam hal ini kan tidak akan ada kenyamanan belajar atau kesepakatan kelas yang dibuat tidak akan tercapai. Kemudian sekarang mari kita bahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita. Kemudian yang pertama, disiplin itu bukan berasal dari bahasa Indonesia. Disiplin dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik serta memperdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward. Jadi ketika ada penghargaan atau reward itu ada yang mata teori, jika ada penghargaan itu merusak dunia. Nah, apa artinya? Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan kendor. Yang diharapkan adalah muncul dari dirinya atau dorongan secara intrinsik. Kemudian sebagai pendidik kita pasti mempunyai tujuan.
Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengarah pada nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku untuk lebih baik lagi. Ini perubahan intrinsik berarti perubahan yang timbul dari anak itu sendiri. Mungkin awalnya adalah keterpaksaan, tapi lama-lama akan menjadi karakter. Kemudian dalam guru penggerak memang yang ditonjolkan adalah adanya filosofi dari KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi motivasi ada dua, dari di sini intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ketika diri saya datang lebih pagi, itu ada intrinsik dan mungkin ada ekstrinsik. Ekstrinsiknya apa? Saya datang lebih pagi karena saya harus mengantar anak ini. Tetapi ketika saya datang lebih pagi karena memang saya hari ini saya ada niatan untuk mengubah diri saya sebagai model di depan anak, itu berarti intrinsik. Okay? Tapi kalau hal-hal yang lain karena saya ada janjian dan seterusnya berarti itu ekstrinsik. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan? Mungkin dari Bapak Ibu kebajikan itu apa ya? Mungkin ada yang tahu kebajikan. Kebajikan kalau dalam kamus bahasa itu berarti hal yang baik, hal-hal baik. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah ada di profil pelajar Pancasila. Jadi tadi sudah dinyanyikan. Yang kedua ada Ibu program atau menghargai toleransi, mandiri, integritas, antusias, kreativitas, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan empati. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan hidup dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, pendengar yang aktif, memberikan yang terbaik dari diri dan berusaha. Itu diantaranya nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau dalam kesepakatan kelas yang pertama ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian keyakinannya membuang sampah di tempatnya. Kebajikannya berarti kebersihan. Jadi dari peraturan yang ada kata negatifnya berubah menjadi kalimat yang positif, berubah dari jadi satu kata yang mengandung nilai kebajikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi secara baik. Untuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, tentunya ini yang dikenal dengan kebutuhan primer yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Namun di sisi lain, 5 kebutuhan dasar manusia ada yang di sana adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita di suatu organisasi atau di tempat yang lain, bahwa kita tidak diterima itu akan sangat menyakitkan. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ketika kita berada dalam satu lembaga, satu satuan, ketika kita bekerja tidak ada yang peduli, maka kebutuhan manusia ini akan terabaikan. Kemudian yang berikutnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap
memimpin, berprestasi, diakui dan dianggap. Jadi pernah ada suatu cerita bahwa anak saya itu ada mau ikut lomba 17 Agustus di rumah. Padahal di situ ternyata pulangnya agak sore. Sampai di rumah dia bermain sama temannya. Kemudian dia itu tidak diajak ngobrol, dia hanya ngobrol dengan temannya yang sama-sama ikut lomba. Sampai di rumah dia nangis. Saya itu seperti es batu seperti es batu di salju yang sangat luas. Ada tapi tidak dianggap keberadaannya. Ada tapi tidak dianggap keberadaannya. Jadi sama-sama es tapi dia tidak diajak komunikasi. Jadi dia menganggap bahwa saya itu ada tapi tidak ada. Oke, ternyata karena tidak nyambung, ya itu apa namanya lomba-lomba. Dia hanya pulang dengan rasa kekecewaan, mau di sini. Ya, ternyata di sini ada istilahnya dalam penguasaan itu dia terpengen dianggap bahwa seseorang itu ada di situ. Nah, cara dia orang kata, bos asal kalau kayak kok bawa. Berarti ada tapi tidak dianggap. Lanjut, berikutnya adalah kebebasan. Seseorang pasti menginginkan sekali adanya kebebasan. Memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian tentunya ada bermain, humor, antusias dan tertawa. Memang sering sekali saya cerita dengan bapak ibu pas di dapur untuk ngobrol-ngobrol pengalaman saya yang benar-benar terjadi. Jadi itu saya itu ada kaki tergilir. Nah, kaki tergilir. Kemudian saya juga sempat awalnya di Santa Maria itu saya periksa, kemudian saya hadapan saya dengan dokter. Kebetulan waktu itu dokter saya minta rujukan untuk saya ronsen. Ternyata alurnya itu harus berubah dulu. Terus sore sudah saya ikut pagi. Ternyata dokter yang pagi itu juga nggak percaya ini bisa disembuhkan di sini. Oh itu ternyata saya lihat di rumah saya browsing obatnya obat flu. Padahal saya sakit lagi, akhirnya tidak saya minum. Ternyata ini memang belum sembuh. Nah, akhirnya suatu ketika saya itu diajak kakak itu di istilahnya panti pijat sakral tutup. Wah, pada pijat sakral tutup yang orang katanya memang jos. Jadi ketika ada yang terkilir, ada patah, ada retak, itu banyak yang judes, banyak yang cesplong. Nah, ketika saya di sana memang ramai sekali. Ada kurang lebih 8 orang. Nah, setelah saya pakai di sana, terus giliran saya itu nomor 5 yang nomor 4 itu banyak orang yang sudah agak tua renta, tapi dia terdiam hanya senyum-senyum saja. Kemudian ya di depan saya melihatkan itu depannya panjang dan dia tidak ada kamar khusus, jadi dia untuk terapinya itu memang dilihat orang lain seperti yang daya itu langsung dilihat orang lain. Nah, ketika orang yang di depannya itu sudah pergi meninggalkan, terus tinggal ada orang yang di depannya yang masih belum. Saya melihat dengan kepala sendiri. Jadi dengan kata saya, Mas tolong orang tidak dari kata orang yang tidak itu tidak sakit tapi banyak yang. Nah, orang di depan saya itu kan orangnya sudah ya agak kurus, tua. Terus dengan si Pak Jono itu tukang ya, itu ditarik untuk kakinya karena katanya tulang belakangnya ya ada apa istilahnya ya mengsel atau yang lain. Nah, akhirnya ditarik tangan dengan kaki disatukan. Terus Pak Jono-nya itu menginjak. Kan bayangan saya sakit sekali. Oke, ternyata yang dipijat itu dia kan hanya gini-gini ya. Nah, itu katanya belum rokok. Nah, ternyata setelah keluar itu Pak, ternyata itu bisu. Ternyata depan saya itu bisu, ternyata dia sakit.
Terus setelah itu dia hanya gini, wah berarti Tangan dulu, Mas. jadi ternyata dengan itu ternyata pijitannya itu sakit hanya dia yang dipijat itu bisu ternyata tidak bisa merasakan, tidak bisa apa ya, tidak bisa melakukan. Dia itu hanya senyum, ternyata sakit. Jadi di sini ternyata saya cerita itu tuh termasuk yang ini humor. Humor ternyata yang saya cerita itu guyu. Oh berarti ini humor. Jadi antusiasme tertawa. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu jangan tertawa, boleh tapi jangan menertawakan. Jadi lanjut. Itu termasuk 5 kebutuhan manusia yang pertama. Jadi sudah ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian yang seterusnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi tadi sudah disampaikan ada ekstrinsik dan intrinsik. Kalau yang ekstrinsik berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Aku tak perlu dulunya kalau itu ribet atau penghargaan yang lain. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan beda yang mereka percaya. Tapi saya pernah membaca dalam teori belajar, kalau kita memberikan ribet kepada siswa itu bagaimana? Itu maksudnya mana? Kalau kita memberikan ribet hadiah kepada siswa, itu yang ekstrinsik apa yang intrinsik? Ekstrinsik itu kalau dalam pendidikan guru penggerak itu tidak disarankan. Kenapa? Ketika dia ada yang kecewa, atau ketika kita lupa tidak membawa ribet atau yang sering biasa diberikan, maka anak tua kecewa. Nah, kekecewaan itu yang muncul, maka perilaku yang ada akan tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang diharapkan adalah motivasi yang memang muncul dari diri anak tersebut. Lanjut berikutnya. Di sini dalam motivasi ada bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba berupa hukuman fisik atau psikis bersifat satu arah. Artinya satu arah kan? Ya berarti yang tadi orang dewasa memberikan peraturan jika tidak bisa melaksanakan akan ada hukuman. Kemudian konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid terencana disepakati sesuai peraturan dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi itu berarti di situ bentuknya peraturan. Kemudian restitusi. Restitusi itu berarti anak bisa menyelesaikan masalahnya. Yang pertama mengetahui masalahnya, menyelesaikan masalahnya agar menjadi lebih baik. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi ketika kemarin saya melaksanakan kegiatan ini restitusi, jadi ada anak yang beberapa kali tidak membawa PR. Kemudian yang pertama saya tanya apa alasannya. Kemudian yang kedua setelah tahu permasalahannya, dia mendapatkan solusinya dari permasalahan tersebut. Yang ketiga dia dengan inisiatif diri bahwa dia akan memperbaiki dari kesalahan apa yang dia laksanakan atau dia kerjakan. Kemudian dari hal tersebut ada yang dinamakan 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau guru senantiasa menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau dan manajer. Nah, di sini guru penghukum itu berarti semata-mata langsung kamu harus berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Nah, itu penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah gara-gara kamu semuanya jadi tidak lancar. Dia merasa bersalah. Kemudian teman,
Ayolah, kalau memang belum mengerjakan, saya temani untuk mengerjakan hal-hal yang belum selesai. Kemudian yang sini pemantau, dia jadi hanya memantau apa yang dikerjakan. Oh itu. Jadi ada kalimat-kalimat yang dicontohkan. Jika sebagai manajer, maka dia akan memberikan solusi apa yang dihadapi oleh siswanya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, kelihatan tidak Ibu? Nggak kelihatan deh. Ya. Tak bacakan aja. Jadi penghukum itu kalau contoh kalimatnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ancaman. Nah, kemudian membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Nah, itu contoh yang dicontohkan ini Ibu sekali mengatakan stres, menyebutkan. Kemudian untuk teman, ayolah lakukan demi Bapak atau demi Ibu. Untuk pemantau, tahukah kamu aturannya? Nah, terus untuk yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki saat ini. Jadi manajer itu cenderung adanya pendekatan. Jadi seorang guru tentunya harus bisa menjadi manajer di dalam kelas sehingga anak-anak merasa nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol guru. Di sini ada contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas. Nah, di sini berdiri di depan tiang bendera sampai jam istirahat itu merupakan penting. Kalau berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu berarti menyalahkan, dia membuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa yang tidak mengerjakan tadi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat salah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah mengerjakan tugas di kantor, besok jangan diulangi ya. Kemudian ada lagi sebagai manajer ini menanyakan dulu apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, kemudian posisi apakah aku saya kecewa sekali dengan kamu. Dia mengatakan bahwa dia membawa kerjaan karena dia itu diajak oleh orang tuanya berpergian, kemudian sampai di masa sudah jam 10 malam. Terus namanya Mas Bima gitu. Mas Bima terus sudah pesan sama orang tuanya, nanti saya masalah ini. Sekarang tolong Mas Bima ceritakan mengapa Mas Bima tidak mengumpulkan tes pada ini. Harus saya kumpulan tidak termasuk salah asing ya. Jadi kalian jika menggunakan cara berlaku itu ya, tapi dari tidak datang nah ini kita ketahui pada akhirnya dengan melanggar kesepakatan kelas. Tahu kan kesepakatan itu ya, tahu mendisiplinkan diri dan bertanggung jawab. Ya, nah sekarang kita solusi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki
Untuk masa depan muncul lah, tapi kan saya duduk. Kemudian apa yang harus disampaikan semua bagaimana pola kata-kata yang disampaikan ini ya sekali berarti ya menemukan cara membuat solusi menganggap sehingga saya sendiri dan terima kasih Pak Anto. Nah, ini jadi anak ini sudah melanggar peraturan, namun ketika saya melakukan kegiatan penerapan segitiga resolusi, kami menanyakan apa masalahnya, kemudian mengapa melakukan hal tersebut. Ternyata si anak tersebut yang bernama Bima telah bisa menemukan solusinya sendiri. Berarti di situ ada dorongan secara intrinsik. Ini yang kami buat, jadi adanya restitusi. Kami sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi mungkin Bapak Ibu, apa toh bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau untuk keyakinan kelas itu dibuat secara bersama baik guru maupun siswa. Jadi dari diri siswa sudah mengemukakan apa yang akan dilakukan di dalam kelas untuk membentuk suatu kelas yang nyaman ketika berlangsung pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Jika peraturan itu dinilai secara sepihak, jadi ada orang yang membuat peraturan, ketika di situ ada peraturan, maka adanya pelanggaran lebih tinggi. Sebagai contoh, kita santai saja karena tidak ada yang membuat peraturan atau ada gurunya yang membuat peraturan. Tapi kalau keyakinan itu timbul dari masing-masing anak, sehingga anak dari dorongan intrinsiknya dia, oh kita nggak boleh seperti itu karena kan kita sudah membuat keyakinan. Nah, kemudian yang pertama pembentukan keyakinan kelas ini tadi sudah dibuat di hari-hari kemarin. Yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak dibuat dalam pernyataan positif. Sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi kata-katanya yang mudah diingat. Kemudian ini prosesnya, jadi ada peraturan kelas, kemudian yang kalimat positif yang diakhiri dengan menentukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu berarti kebaikan yang terdiri dari satu kata, contoh kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian ini tadi prosesnya, jadi ada peraturan kelas menang, kemudian ada keyakinan kelasnya, kemudian nilai kebajikannya. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan, jadi ketika di awal pembelajaran atau awal tahun pelajaran, bahwa kita membuat keyakinan kelas itu harus berawal dari diri siswa yang ditampung oleh guru dan siswa yang menjadi keputusan terakhir yang disebut dengan nilai kebajikan. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Jadi pengertian restitusi. Jadi ini mungkin ada kata yang agak asing dari guru penggerak ini, ada kata restitusi. Sebetulnya kalau dalam kamus bahasa Indonesia bukan ini artinya dari restitusi, intinya memperbaiki. Jadi restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ciri-ciri restitusi bukan merebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kebaikan,
fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang berikutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak, kalau sudah ada permasalahan tidak diulang-ulang, tapi bagaimana kita dapat mencari solusinya. Kemudian yang seterusnya adalah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Itu tadi yang saya praktekkan. Kebetulan pas itu ada dua anak yang bernama Bima dan Amora, kebetulan tidak membawa tugas, dan saya pun baru mendapat tugas restitusi ini. Terus saya wawancarai di lab kepekaan, sudah tahu kepekaan itu, kemudian saya rekam. Di situ ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menanya apa alasan kamu melakukan itu, kemudian validasi tindakan, bagaimana kamu akan menyelesaikan hal tersebut, kemudian menanyakan keyakinan. Di situ setelah ini apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang berikutnya adalah menstabilkan identitas. Contoh itu kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi dia tidak seakan-akan tidak dipojokkan. Kemudian validasi tindakan, contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa keyakinan pas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi setelah menemukan solusi, dia akan memberikan keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian tadi video ternyata sudah sampai di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mempresentasikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, intinya di sini adalah guru itu sebagai model yang selalu diamati oleh anak didiknya, karena di lembaga pendidikan. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, ternyata kita selalu disorot oleh anak-anak. Dan dalam hal ini kita sebagai pelayan, maka bagaimana kita dapat melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam filosofi KHD yaitu di Lautara itu ada 3 semboyan apa nih? Engarso, Sumrodo, Engarso, Mangunkaso, Tuturi, Hayang. Engarso, Sumrodo berarti depan kita bisa memberikan contoh, memberikan contoh yang baik. Kemudian Engarso, Mangunkaso, di tengah kita menyemangati, memberikan semangat. Terus Tuturi Handayani, di belakang kita memantau untuk menjadi hal-hal yang positif yang kita inginkan. Silakan, ada kami buka 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait paparan yang sudah saya sampaikan. Tentunya kalau nanti mungkin ada pertanyaan saya belum bisa menjawab, mungkin ada Bapak Paswa atau Pak Ahmadi selaku penasihat praktik atau CGP yang lebih dulu daripada saya. Silakan diacokan. Oh, oke, Wika. Terima kasih. Mau Wika? Catat dulu. Yuk, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menanyakan beberapa hal tentang apa yang disampaikan Pak Atok terkait dengan diseminasi tadi, saya mengapresiasi terlebih dahulu apa yang disampaikan Pak Atok, bahwasanya yang disampaikan sangat luar biasa dan menginspirasi bagi kami, terutama guru-guru di dalam pembelajaran di kelas. Pak, yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini, di dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya belajar atau mendidik itu harus berpusat kepada siswa individunya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini,
Apa perbedaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan yang kedua atau dua pertanyaan? Ya, yuk Bu Indri. Melanjutkan dari kedua ya, untuk tadi diseminasi disebutkan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, yang kami mau tanyakan adalah bagaimana perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terima kasih. Dua pertanyaan yang diajukan. Bapak Ibu, pengertiannya nanti bisa menambah apabila jawaban kami biasa belum bisa menjawab apa yang ditanyakan. Yang pertama, tadi apa perbedaan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada guru? Yang saya jawab adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana pendekatan tersebut dikatakan pendekatan yang masih tradisional. Jadi di sini guru akan memberikan pembelajaran dengan cara yang mentransfer murid dari guru menuju ke anak, utamanya dengan menggunakan teknik ceramah, sehingga anak-anak hanya sebagai pendengar. Padahal untuk kekuatan anak mendengar itu kurang dari 30 menit. Konsentrasi mendengar itu kurang dari 30 menit. Selebihnya dia tidak akan ada fokus ketika hanya mendengar. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru itu hanya dia menyerap pengetahuan apa yang disampaikan guru, dan ini sangat tidak efektif. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di mana pembelajaran tersebut akan dilakukan oleh murid untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan, menjelaskan. Kemudian pembelajaran bersifat kooperatif antar siswa, di mana siswa bekerja dalam tim dan masalah proyek. Jadi perbedaannya adalah kalau berpusat pada guru, guru sebagai satu-satunya sumber ilmu. Kalau yang berpusat pada murid, maka murid yang akan secara kooperatif, akan secara aktif melakukan pembelajaran. Gitu ya, bukan? Untuk yang kedua, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa peraturan kelas itu dibuat sepihak, seakan-akan berbentuk instruksi yang konkret, harus diikuti oleh semua anggota kelas. Sementara untuk keyakinan kelas itu merujuk pada nilai-nilai pandangan yang dianut oleh guru dan siswa. Kemudian harus dijalankan, dan seringkali di sini mencakup terhadap pembelajaran, interaksi sosial, pendekatan terhadap berbagai aspek pendidikan. Jadi di sini antara keyakinan dengan peraturan, jika keyakinan itu berasal dari murid dan harus dijalankan oleh guru maupun murid. Kalau peraturan berkesan hanya sepihak, jadi hanya kita yang tadi kurang menang-menang, jadi orang dewasa yang tentunya menang kalah membuat. Intinya kalau guru itu sebagai A, murid sebagai B, walaupun A salah, maka dia akan menjadi pasal yang benar. Gitu. Oke, Bu Ika, Bu Indri. Terima kasih atas pertanyaan yang hebat, pertanyaan yang menginspirasi dari Bu Ika dan Bu Indri. Tentunya teman-teman yang lain nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih hebat, yang lebih baik bisa disampaikan dan didiskusikan di lain waktu. Begitu Bapak Ibu. Ini dari Bapak Ahmad untuk closing, untuk penutupnya, monggo untuk diri saya sendiri intinya. Baik, terima kasih Pak Anto. Selamat luar biasa atas virus kebaikannya untuk kita semua. Ada beberapa hal yang tercatat dan dapat disampaikan Pak Anto. Yang pertama kaitannya dengan penerapan sebuah pertanyaan di slide yang menanyakan
bagaimana penerapan disiplin saat ini dalam itu. Mari kita tidak usah melihat apakah sudah efektif atau belum, tapi kita harus selalu saling mengintrospeksi diri, saling mengevaluasi, saling koreksi apakah yang sudah kita terapkan di kelas ataupun secara umum di sekolah ini sudah pas atau belum. Harus saling koreksi bersama-sama. Yang kedua, kaitannya dengan penghargaan merusak hubungan. Itu saya setuju. Ketika penghargaan itu menurut saya berupa fisik, artinya berupa benda. Tapi penghargaan tetap menurut saya tetap harus dilakukan ketika itu bentuknya verbal, bentuknya tidak fisik. Motivasi atau kata-kata yang membuat anak-anak jadi lebih bersama semangat. Utamanya adalah anak-anak kecil ya. Ketika tidak diberi motivasi, tidak diberi semangat, tidak diberi kalimat-kalimat yang sifatnya menyanjung, itu kelihatannya anak-anak merasa hampa. Kalau untuk yang ini tidak ditelan mentah-mentah gitu, kita pilah-pilah apakah ini masih perlu digunakan, apakah ini benar-benar mati dan sebagainya. Kita pilah-pilah. Prinsip tetap agar anak disiplin, agar anak termotivasi tetap harus ada. Meskipun itu dengan kata-kata dan kalimat yang sifatnya menyanjung, memotivasi dan sebagainya. Yang berikutnya kaitan dengan disiplin, betul sekali bersifatnya intrinsik ya, tidak berasal dari luar. Karena prinsipnya disiplin itu kan suatu kebiasaan, suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada tekanan dari siapapun, dan ketika melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang baik belum dilakukan, maka dia akan merasa kurang. Contoh, ketika orang yang sudah imannya sudah kuat tidak sholat itu menjadi suatu beban dalam hidupnya. Nah itu yang diharapkan seperti itu. Anak disiplin sholat pasti ketika jangan sholat dia akan segera melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga dengan disiplin yang ada di sekolah. Ketika terbiasa mengerjakan PR, terbiasa berpakaian yang lengkap, terbiasa tidak terlambat. Ketika terlambat, ketika tidak mengerjakan PR, ketika ada pakaian yang kurang lengkap, maka dia akan merasa bersalah. Seperti itu. Dia akan merasa beban dalam hidup. Nah itu yang perlu kita tanamkan. Karena bahayanya akan berkelanjutan ketika anak itu menjadi orang yang dewasa. Ketika orang terbiasa tidak merokok, saya ulangi. Kalau merokok yang menjadi sesuatu yang aneh. Begitu sebaliknya, seperti itu kira-kira. Jadi ini akan terbawa sampai dewasa. Selanjutnya kaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini sangat setuju, hukuman tidak diberlakukan untuk di sekolah ini. Tidak usah memberikan hukuman, apalagi sampai berdiri di tiang bendera. Itu kita sudah melanggar HAM. Itu sudah suatu tindakan melakukan bullying. Kita sudah ada bullying, sudah ada informasinya bullying, dan ada yang dari budaya positif di sekolah ini, maka untuk kegiatan tersebut tidak dilakukan. Setiap kesalahan mari kita lakukan dengan metode segitiga restitusi. Kita punya pengalaman, memang tidak mudah menerapkan segitiga restitusi atau untuk kasus-kasus yang mungkin dalam tanda kutip sederhana, tidak membawa tidak mengerjakan PR dalam lambat dan sebagainya, itu masih relatif mudah menurut saya. Tetapi kalau kasusnya sudah lebih dari itu, mungkin di satu kelas ada anak yang sudah mencuri, itu sudah ketika dengan tiga restitusi mungkin bisa, tapi kadang ya kita agak sulit. Tetapi tetap harus dengan pendekatan itu, tetap harus pendekatan itu. Memang berat karena anak
itu sudah banyak yang bisa berargumentasi lebih pintar daripada saya. Ketika tim yang menyelidiki kalah pintar dengan yang diselidiki, maka akan buntu. Yang akan bertanya bingung, saya bertanya apa, dan ini bisa menjawab, ini bisa menjawab. Tapi insya Allah dengan segitiga institusi, ketika sudah terbuka hatinya, semua akan beres, semua akan terbuka, semua akan bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu masukan dari Pak Anto, untuk Pak Anto dan untuk semuanya saja, dari berbagai diri kita masing-masing untuk selalu berkoreksi, untuk selalu bisa berefleksi apa yang sudah dilakukan setelah ini. Demikian, selamat bekerja, selamat berjuang, semoga bisa bermanfaat dari kita semua. Amin.